Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan mempelajari materi baru di kelas 8, yaitu tentang jaringan sel. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsinya. Tapi ini hanya beberapa saja ya, jadi tidak semuanya kita ulas di video kali ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kira Jehan alias Zetmiko dari kelas 8H. Saya bernama Absen Kecubahas dan saya biasanya dipanggil Zaira. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu apa itu sel dan bagaimana bentuk sel. Mari kita mengamati video yang akan ditampilkan berikut ini. Nah, ini dia contoh bentuk sel. Dan kebetulan di video yang ditampilkan kita melihat ketika sel itu membelah diri. Jadi sel itu membelah diri itu bisa lebih dari satu atau dua untuk membuat sel baru gitu. Fungsinya itu bisa untuk meregenerasi sel lama atau untuk mempercepat pertumbuhan sel. Dan biasanya peristiwa ini tuh disebut dengan mitosis. Sekarang mari kita cari tahu apa sih itu sel. Sel itu sendiri adalah unit dasar kehidupan yang membentuk semua makhluk hidup. Dan di dalam video ini kita akan membahas tentang jaringan sel, jenis-jenis sel, dan fungsinya dalam tubuh makhluk hidup. Bisa dalam tubuh manusia, bisa dalam tubuh hewan, atau bisa dalam tubuh tumbuhan. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu sel nih, jaringan sel itu apa? Definisi dari jaringan sel itu sendiri adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan sel itu terbentuk dari sel-sel yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sekarang kita sudah tahu kan kalau jaringan sel itu kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Lalu, apakah kalian gak penasaran kalau misalnya yang terjadi itu kumpulan jaringan sel yang memiliki tujuan yang sama, tapi fungsinya berbeda? Coba, namanya tuh apa ya? Nah, ini semua itu berkaitan dengan sel, jaringan sel, dan selanjutnya adalah organ. Nah, organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan sel yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, tapi fungsinya itu beda-beda. Lalu jika yang berkumpul adalah organ-organ, terbentuklah sistem organ. Dan kalau yang berkumpul sistem organ dan sistem organ yang lainnya, itu apa dong? Yaitu adalah tubuh makhluk hidup. Jadi, semuanya itu berawal dari sel. Oke, jadi makanya sel itu disebut unit dasar. Kalau kita sudah paham apa itu jaringan sel, dan yang paling penting itu apa itu sel, mari kita lanjut ke jenis-jenis jaringan sel. Oke, jenis-jenis jaringan sel. Di video ini, kita hanya akan belajar tentang 5 jenis-jenis jaringan sel. Kenapa? Karena jaringan sel itu ada banyak loh. Kalau misalnya dimasukin semuanya di video ini, nggak muat. Oke, kita ambil satu contoh yang pertama, yaitu adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu terdapat di permukaan daun, batang, dan akar. Fungsi dari jaringan epidermis itu untuk melindungi bagian dalam tanaman dan mengatur penguapan udara. Contoh yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu terdiri dari sel-sel yang memiliki dinding tipis. Sel-sel itu sendiri itu ya sel parenkim. Jadi sel parenkim itu memiliki dinding tipis.
Fungsi dari jaringan parenkim itu untuk menyimpan makanan dan udara serta melakukan fotosintesis. Ayo, masih pada ingat ya fotosintesis itu apa? Ini udah dipelajari di SD loh. Mungkin di SMP juga ada. Jadi fotosintesis itu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Jadi nggak ada ya yang namanya fotosintesis tanpa bantuan matahari. Gimana coba tumbuhan mau cooking? Ya istilahnya kayak untuk energi buat tumbuhan gitu fotosintesis itu. Cuma fotosintesis itu prosesnya untuk membuat energi itulah intinya gitu. Langsung masuk aja ke contoh yang ketiga, yaitu adalah jaringan xilem dan phloem. Yang pertama dulu nih, jaringan xilem. Jaringan xilem itu untuk mengangkut udara dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Jadi itu untuk mengangkut udara dan mineral tuh dari akar ya, terus disebarkan ke seluruh bagian tanaman. Kalau yang phloem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Jadi dari sini kita tahu kalau fotosintesis itu dilakukan di bagian daun, lalu disebarkan ke seluruh bagian tanaman oleh phloem itu. Selanjutnya kita ke contoh yang keempat, yaitu adalah jaringan otot. Jadi jaringan otot itu ada pada tubuh hewan dan manusia. Ini tuh tipenya tuh ada banyak gitu ya. Cuma aku kasih contoh tuh cuma ada 4. Yang pertama ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung, dan otot rangka. Fungsi-fungsinya mereka itu beda-beda. Cuma kalau fungsi utamanya itu jelas untuk gerakan dan pergerakan organ dalam tubuh. Akhirnya udah masuk ke contoh yang terakhir nih, yang kelima, yaitu adalah jaringan saraf. Jaringan saraf itu terdiri dari neuron dan sel glia. Ingat ya, sel glia bukan sel gila. Fungsi dari jaringan saraf itu adalah mengirimkan sinyal listrik untuk mengatur fungsi tubuh. Wah, berarti di tubuh kita ini banyak listrik dong. Masya Allah, keren banget ya. Allah itu menciptakan kita sebaik-baiknya. Jadi jangan ada yang namanya insecure ya. Lanjut balik ke materi. Nah, kalau misalnya jaringan saraf kita ini keganggu, itu pasti bakal fatal banget. Karena saraf ini yang mengirimkan sinyal untuk mengatur fungsi tubuh. Kalau kagak ada saraf, gimana tubuh bisa berfungsi gitu loh. Intinya jaga-jaga kesehatan ya, biar kagak kena penyakit yang fatal-fatal yang parah kayak begini, oke? Nah, sekarang kita akan melihat foto dari jaringan-jaringan yang barusan kita bahas tadi ya. Yang pertama nih, ada jaringan epidermis. Itu kan ada di tumbuhan ya. Jadi bentuknya tuh kayak ada hijau-hijaunya gitu, terus kayak ada akar-akarnya. Kayak roti sih menurut aku ya. Dan yang kedua tuh ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini kan tadi disebutkan itu memiliki dinding yang tipis. Nah, sesuai di gambarnya, jaringan parenkim itu yang waktu sel-selnya tuh juga punya sel yang kayak tipis gitu kan. Nah itu contohnya ya. Di bawah jaringan parenkim itu merupakan perkumpulan dari sel-sel yang memiliki dinding yang tipis. Nah selanjutnya yang ketiga itu ada jaringan xilem dan phloem. Yang keempat ada jaringan otot. Nah contoh yang aku ambil dari gambar jaringan otot ini itu dari otot rangka ya. Otot rangka itu yang menggerakkan kaki kita. Jadi kalau nggak ada otot rangka, kaki kalian nggak bakal bisa jalan, nggak bakal bisa lari, nggak bakal bisa merangkak dan sebagainya. Nah yang terakhir nih, yang kelima, itu contoh gambar dari jaringan saraf. Nah ini yang aku bilang tadi fatal banget ya guys kalau kena, kayak kena penyakit saraf gitu. Alhamdulillah ya. Dan di gambar diperlihatkan kalau jaringan sel itu wujudnya itu semacam mirip duri gitu ya, kayak listrik, kayak yang tadi kita bahas, kayak ada listriknya gitu. Jadi tuh
benar adalah jaringan sel adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ayo, siapa yang benar, siapa yang salah? Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Tuliskan kegunaan selam. Wah, tadi kan selam dijelasinnya kan barengan sama flam. Takut nih, fungsinya bakal ketukar sama punya flam. Ayo diingat-ingat. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ketemu jawabannya? Ini jawabannya. Jawaban yang benar adalah mengangkut udara dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3 dan soal yang terakhir. Ada berapa jenis jaringan sel yang kita pelajari hari ini? Ayo diingat-ingat, tadi ada berapa jenis jaringan sel yang kita pelajari? Udah ketemu jawabannya? Ini jawabannya. Jawaban yang benar adalah ada 5. Ayo, siapa yang salah? Aduh, masa salah sih? Mungkin segini dulu untuk di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga dari video kali ini kita bisa memahami apa itu jaringan sel ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih.